Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Pada kesempatan kali ini, kakak akan menayangkan video pembelajaran tema 4, globalisasi kelas 6, pembelajaran 1. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Nah, tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku, untuk pembelajaran 1. Kita berada di era globalisasi, dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ayo mengamati. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu, temanmu, dan gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman, atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Nah, di sini di buku siswa petunjuknya lengkapi tabel di atas berdasarkan peta dunia berikut. Nah, di sini di peta terdapat gambar-gambar, diantaranya ada mobil, ada susu, ada batik, ada boneka, ada karpet, ada gambar jam tangan. Nanti sama adik-adik silahkan dituliskan nama produknya beserta negara asalnya. Yuk kita sama-sama ya. Yang pertama, di dalam peta tersebut ada gambar batik. Asal negaranya yaitu Indonesia. Kemudian ada nama produknya karpet. Asal negaranya adalah di peta itu negaranya Turki. Kemudian nama produk yang ketiga adalah boneka. Asal negaranya pada peta di atas adalah Tiongkok. Kemudian nama produknya mobil. Asal negaranya pada peta tertera adalah negaranya adalah Jepang. Kemudian nama produk yang kelima jam tangan. Asal negaranya pada gambar peta di atas adalah negara Swiss. Dan susu, nama produknya, asal negaranya pada peta di atas menunjukkan negara Selandia Baru. Nah, ini adalah produk-produk yang terdapat pada gambar peta sebelumnya. Nah, di buku siswa kita akan menemukan kembali lanjutannya bahwa globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Kalau di rumah, kalian bisa berdiskusi bersama orang tua. Yuk kita sama-sama membahas bersama dengan kakak dan juga di rumah bersama orang tua. Nah, di sini globalisasi. Globalisasi adalah sebuah fase perubahan yang terjadi pada masyarakat di dunia dan juga sebuah proses pertumbuhan yang cepat dan pesat, seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Nah, pendorongnya apa? Terjadinya proses globalisasi, yaitu perkembangan teknologi informasi dan transportasi, meningkatnya kerjasama internasional, kemudian kemudahan transportasi, ekonomi terbuka. Nah, apa sih positif dari globalisasi? Nah, yang pertama, masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi. Kemudian, peningkatan perdagangan internasional dan kegiatan wisata ke luar negeri karena kemajuan transportasi. Kemudian, pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Kemudian, penyebaran informasi yang tidak dibatasi oleh jarak antar negara. Kemudian, kegiatan positif dari globalisasi terakhir adalah terjalinnya hubungan internasional antar negara yang semakin baik. Nah, itu poin-poin dampak positif dari globalisasi. Nah, dampak negatifnya dari globalisasi adalah lunturnya nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Kemudian nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti konsumerisme dan hedonisme.
Kemudian masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Kemudian kehidupan pertanian yang mulai ditinggalkan karena masyarakat agraris yang beralih menjadi masyarakat industri. Kemudian kerusakan lingkungan dan peningkatan polusi udara. Yuk kita lanjutkan. Pada era globalisasi, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Ayo kita simak. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Mari adik-adik kita simak artikel ini ya. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika, Hillary Clinton, dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisi dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tarian-tarian tradisional dari Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang terkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Cermati pertanyaan berikut berdasarkan artikel berita. Nah, adik-adik, kita cermati pertanyaannya ada 3 dari artikel yang tadi kita sama-sama baca. Kita jawab bareng ya untuk 3 poin ini. 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Jawabannya, kerjasama yang dilakukan Indonesia khususnya dalam bidang sosial budaya dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara lain dengan mengenalkan makanan tradisional dan berbagai jenis kesenian daerah sebagai upaya mengenalkan keragaman budaya dan bentuk kerjasama bidang budaya dengan 50 negara lain. Nomor 2 sekarang, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Jawabannya, peran Indonesia dalam kerjasama tersebut adalah memberikan kemudahan-kemudahan terhadap negara lain dalam mengenalkan baik makanan tradisionalnya dan interaktif yang nyata dilakukan terhadap tamu-tamu negara dengan praktik langsung belajar musik daerah tradisional, yaitu salah satunya adalah alat musik angklung. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Jawabannya adalah angklung merupakan alat musik tradisional Indonesia sebagai penyambung dengan negara-negara lainnya dalam bentuk kerjasama sosial dan budayanya. Nah, itu jawaban pertanyaan 3 poin dari artikel yang tadi kita sama-sama baca. Berikutnya, tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produk listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung ya melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, di sini ada kegiatan Ayo Membaca.
baca teks eksplanasi ilmiah ini dengan teliti. Coba adik-adik kita amati menghasilkan energi listrik. Nah, di sini untuk menghasilkan energi listrik, di sini ada beberapa proses, yaitu diantaranya nomor 1 sampai prosesnya sampai ke 10. Baik, kita akan bahas untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah energinya adalah dari, kalau pembangkit listrik tenaga air berarti sumber energinya adalah dari air. Baik, pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yaitu satu, sebagai sumber energinya adalah air dari waduk atau sungai. Kemudian, dua, prosesnya air sungai akan masuk melalui pintu. Kemudian nomor 3, pintu tersebut yang diatur oleh katup pengaman. Masuk ke tahap keempat, air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Kemudian yang kelima, air di dalam pipa pesat, artinya air masuk ke dalam pipa pesat. Kemudian nomor 6, mengalirkan dan mengarahkan air tersebut ke turbin. Nah, ketujuh, air ke turbin yaitu melalui katup pengatur tekanan. Nah, nomor 8-nya adalah energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, proses yang ke-9, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitasnya, tegangannya, dan kemudian dialirkan oleh transformer. Dan proses yang ke-10 adalah energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa dapat dari angin PLTA. Kemudian panas bumi PLTU dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Ayo kita sama-sama membahas. Paragraf 1, topik masalahnya adalah dari cerita di atas, yaitu listrik memiliki peran penting di era globalisasi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang harus didukung oleh listrik. Kemudian paragraf kedua sebagai deret penjelas bahwa listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi dan salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, prosesnya 1. Pemanfaatan sumber air sungai atau waduk. Jadi air sungai atau waduk merupakan sumber energi yang akan dimanfaatkan. Kemudian air masuk melalui pintu. 3. Air diatur oleh pengatup pengaman. 4. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 5. Air di dalam pipa pesat. 6. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 7. Air melalui katup pengatur tekanan. 8. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, yang 9, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer.
Dan 10, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Yuk selanjutnya. Nah, kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Baik, kita amati pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Nah, di sini adik-adik coba lihat gambarnya dengan teliti. Di sini ada kemiringan 25 derajat. Kemudian aliran sungai, kemudian ada kincir, ada dinamo atau turbin, kemudian ada proses akhir adalah penyaluran ke perumahan. Nah, cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Nah, kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Baik, kita lanjutkan. Nah, yuk gambar yang ada di atas, ayo kita simak dan juga amati. Nah, proses pada gambar di atas, sumber energi listriknya adalah satu dari aliran sungai. Tentunya satu harus diperhitungkan dengan kemiringan 25 derajat. Kemudian air akan mengalir melalui kincir dan bergerak menghasilkan energi gerak dan dirubah oleh dinamo atau turbin lalu disalurkan ke perumahan. Nah, itu adik-adik pembelajaran yang terdapat dalam pembelajaran 1. Nah, selanjutnya adik-adik silakan mana saja tugas-tugas yang belum bisa dilengkapi untuk pembelajaran 1. Sekian untuk videonya, mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu kegiatan belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih.